time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuni Kartika dari kelas BD 24F dengan NIM 2024092414 dari Prodi S1 Kebidanan Itkes Muhammadiyah Sidra. Akan memaparkan dan mempraktekkan sedikit tentang bagaimana menggendong dan membedong bayi. Sebagaimana kita tahu bahwa menggendong bayi merupakan kegiatan yang aman, tetapi harus dilakukan dengan benar. Menggendong bayi dengan benar sangat penting untuk memastikan kenyamanan bayi serta mencegah cedera pada tubuh si penggendong. Adapun cara untuk menggendong bayi dengan benar, yang pertama yaitu posisi kepala dan leher bayi. Posisi kepala dan leher bayi, pastikan kepala dan leher bayi selalu mendapat dukungan dalam posisi yang nyaman dan aman, dan pastikan menggunakan tangan yang terkuat, entah itu tangan kanan atau tangan kiri si penggendong. Kemudian yang kedua yaitu posisi tubuh bayi dalam posisi tegak. Posisi tubuh bayi dalam posisi tegak, pastikan kedua tangan pertama itu memopang punggung bayi dan tangan kedua yaitu memopang bokong bayi. Kemudian yang ketiga yaitu pegang bayi dengan kuat, pastikan bayi bernapas dengan benar, pastikan bayi leluasa untuk bernapas. Kemudian pastikan tubuh si penggendong tegak, jangan membungkuk atau melengkungkan tubuh karena menyebabkan cedera punggung atau leher. Kemudian gunakan alat gendongan, jika memang ingin menggunakan alat gendongan, gunakan alat gendongan yang tepat, pastikan sesuai dengan usia dan ukuran bayi. Pilih gendongan bayi yang mendukung kepala, leher, dan tubuh si bayi. Adapun cara menggendong bayi sesuai dengan usianya, yang pertama itu usia 0 sampai 6 bulan, bayi dapat berayun di tangan. Pastikan tangan yang digunakan yaitu tangan yang terkuat, entah itu tangan kiri atau tangan kanan si penggendong. Kemudian usia 6 sampai 12 bulan dapat digendong dengan menghadap ke depan, dan rapatkan punggung atau bokong bayi pada dada si penggendong. Kemudian usia 12 atau 18 bulan, gendong bayi menghadap dada si penggendong. Pastikan tubuh bayi rapat pada dada si penggendong, dan pastikan bayi dapat bernapas dengan baik. Kemudian usia di atas 18 bulan, bayi dapat digendong di area pinggang. Materi kedua yaitu tentang membedong bayi. Membedong bayi adalah cara untuk memberi rasa nyaman dan keamanan pada bayi baru lahir dengan membungkus tubuhnya secara rapat. Cara membedong bayi yang benar menurut kesehatan, yang pertama yaitu gunakan kain yang nyaman dan tidak membuat bayi kepanasan. Pastikan bayi tidur terlentang di atas kain. Kemudian hindari membedong bayi terlalu ketat karena dapat menyulitkan pergerakan bayi dan mengganggu pertumbuhannya. Kemudian hindari membedong bayi yang terlalu longgar karena bayi tidak akan mendapatkan kehangatan yang dibutuhkan. Kemudian pastikan bayi tidak kesulitan bernapas dan wajahnya tidak tertutup. Lepaskan bedong saat bayi mulai belajar berguling pada usia di atas 2 bulan. Kemudian hindari menggunakan bantal hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Adapun langkah-langkah membedong bayi yang benar, yang pertama yaitu ratakan selimut, lalu lipat sedikit ke dalam pada sudut untuk membentuk segitiga kecil. Kemudian yang kedua yaitu letakkan bayi di atas selimut dengan kepala sisi sudut yang dilipat. Yang ketiga yaitu ambil salah satu sudut selimut dan letakkan di tubuh bayi, lalu rapikan di bawah tubuh bayi. Kemudian yang keempat yaitu pastikan kaki bayi dengan sisi di bawah selimut. Kemudian yang kelima, ambil sisi selimut yang tersisa dan letakkan di tubuh bayi.
Kemudian yang keenam, lipat kedua tangan bayi di atas dadanya seperti sedang menyilangkan lengan. Kemudian yang ketujuh yaitu pastikan kepala dan leher bayi berada di luar bedong, dan pastikan bayi menggunakan penutup kepala atau topi. Adapun tujuan utama dari membedong bayi adalah untuk menjaga suhu tubuhnya, terlebih bayi baru lahir yang berbeda saat masih di dalam kandungan, sehingga ia merasa lebih nyaman dan mudah beradaptasi dengan suhu ruangan. Adapun tujuan lainnya yaitu membuat bayi tidur lebih nyenyak, mengurangi tangisan karena stres, memudahkan bayi tidur terlentang, membuat bayi merasa hangat, membantu mencegah sindrom kematian bayi yang mendadak atau SIDS, kemudian dapat menenangkan bayi yang sedang kolik. Mungkin itu sedikit pemaparan dan praktek dari saya tentang menggendong dan membedong bayi. Kurang lebihnya dimaafkan apabila masih banyak kekurangan, apabila masih banyak yang belum bisa dipraktekkan dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dan see you next time.